Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji jual beli. Masih ada dua masalah dari kaidah yang ke-11, masih dalam kaidah ke-10. Ada dua contoh. Kaidah yang ke-10 itu apa? Jual beli yang mengandung memadharatkan kepada orang lain, maka jual beli itu dihukumi apa? Haram, nggak boleh. Pokoknya jenengan lihat kalau ada transaksi, terus transaksi ini itu memadharatkan kepada orang lain, maka jelas bisa dihukumi apa? Transaksi itu hukumnya apa? Haram. Kenapa kok haram? Soalnya memadharatkan kepada orang lain. Kemudian ada dua contoh. Contoh yang pertama, larangan jual beli karena memadharatkan orang lain, bai'us sil'ati al-ma'ibati wal ghish. Jual barang yang ada cacatnya dan jual barang bentuknya penipuan, Pak. Jadi ono barang itu wis ngerti ono cacate, paham ya? Ono cacate tapi disembunyikan, itu hukumi nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena jelas itu sebuah memadharatkan kepada orang lain, maka itu hukumnya nggak oleh. Jadi sampean harus jelasin, ini HP ya telepon banyu, ini HP apa? Kadang makan kadang enggak. Ini HP baterainya drop. Itu baterainya drop. Nah, semisal itu harus disampaikan. Kalau nggak sampaikan, maka berarti itu membahayakan, memadharatkan kepada orang lain. Itu gak oleh. Walaupun Anda nggak dusta loh ya. Aku kan nggak berdusta. Aku kan meneng wae gitu kan. Lah yo padha wae. Kalau kamu berdusta, menipu, berarti padha wae. Iku ya gak oleh. Jadi ono dua poin, Pak ya. Poin pertama, ketika Anda berdusta. Kalau berdusta berarti apa? Memadharatkan orang lain. Misal contoh HP teko Cina ngomongnya piye? Teko Jepang. Sepeda motor teko Cina ngomongnya teko Jepang. Mafhum? Ini barang asli padahal KW. Itu ini ngomongnya baru beli padahal second. Nah, kalau gitu kan namanya nipu. Yang kedua, Anda nggak nipu, tapi sampai ngerti barang iki barang lawas, ngerti, tapi sampai nggak ngomong. Ini ono cacate, sampean nggak ngomong. Iku jenenge transaksi yang ada unsur penipuan yang akan memadharatkan kepada orang lain. Ada hadis halaman 83 ya. Ja'an Abi Hurairah, datang dari sahabat Abi Hurairah marfu'an, secara marfu'. Marra ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Rasulullah itu pernah melewati ala soburati ta'amin, kepada tumpukan isinya panganan. Jadi Rasul itu pernah melewati sebuah toko ya, kios. Di kios itu ada saburah ta'amin, ada tumpukan panganan, Pak.
Kebetulan makanan itu makanan kurma. Fa adkhala yadahu fiha, maka Rasulullah itu memasukkan tangannya di tumpukan panganan tadi. Fanalat asabi'uhu balala, ternyata jari-jarinya itu mendapatkan kok ono basah, iki piye gitu kan. Jadi Rasulullah itu memasukkan tangannya ke tempat yang ada isinya panganan tadi. Ternyata ketika Nabi masukkan di wadah itu, Nabi dapatkan apa, basah. Faqala, jari Nabi, ma hadza ya sahibat ta'ami, wahai pemilik makanan, apa-apaan iki? Mahada, apa-apaan ini? Kok bisa? Ini ada apa ini? Basa-basa yang ada di bawah bagian bawah ini. Baik, qala kata pemilik makanan, asobat hussama'u ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, semalam kena udan. Jawabannya apa? Semalam kena hujan. Kemudian qala, kata Rasulullah, afala ja'altahu fawqat ta'ami, kenapa enggak kamu jadikan yang bagian bawah diletakkan di atas, kai yarahu nas, supaya manusia bisa melihat. Jadi justru malah sing bosok tekene ndi? Sebenarnya di atas kan biar kelihatan. Kaum muslimin biasanya tekenen di bagian bawah. Man khasya falaysa minni, siapa yang suka menipu maka bukan termasuk golonganku. Nah, sampean kate jual iwak, jual ikan Pak ya, ikan satu bok gitu Pak ya, biasanya dari mana? Dari laut. Ya, kalau memang ono sing elek Pak, ojo dilebokno nang jero biar nggak kelihatan orang. Iku jeneng ini nipu, gak oleh. Terus piye? Udah ambil dan letakkan di bagian atas biar orang tahu ini adalah bosok, ini adalah ada cacat. Itu yang bener. Ojo kok malah disinggakno, dilebokno sebagian dalam biar nggak kelihatan. Iki gak oleh Pak. Paham ya? Udah nggak? Paham Pak? Mikir apa Pak? Menungso kok wanane Pak ya? Nang gini ku masalahnya, kalau ditampakkan sing elek iku di depan, di atas, pahamnya dia enggak lah, justru manusia akan percaya. Oh, wong iki jujur berarti sendek dhuwurku diketokno sing elek. Malah justru minatan orang itu malah napa? Malah semangat itu. Salah Pak. Wong sing jujur iku di mana-mana pasti dicari oleh orang, walaupun awalnya dijauhi oleh orang Pak awali, tapi ketika dia tahu jujur, insya Allah Pak didelai wong. Itu kaidah Pak. Jelas nggih? Nah, jadi perhatikan termasuk transaksi sing Allah haramkan kalau bentuk transaksi ini itu apa? Memadaratkan kepada, merugikan orang lain. Nah, kalau sampeyan itu jual barang sing ono cacat, itu berarti apa? Merugikan orang lain. Gak oleh. Transaksi ini gak oleh. Merugikan ya Pak. Coba kalau menimpa nang awakmu, gelem to awakmu menerima kaya ngono? Ora gelem. Jelas nggih? Nah, kalau diobati Ustaz supaya gak basi gimana? Kayak jual keren, air asin, kalau gak dikasih obat langsung jamur Ustaz, basi. Semua orang tahu kalau gitu ya.
Enggak. Hah? Dikai apa? Obat orang juga. Ya sampai itu membahayakan, memadharatkan orang lain. Jenengan masuk kaidah la dharara wala dirara. Tapi kalau gak dikai formalin cepet apa? Ya resiko lah. Menjamur ya. Ya kandhani aja suwe-suwe disimpen. Nah terus formalin terus piye terusan? Nah dimakan manusia piye caranya? Nah kanker. Ya iyalah Allah wala dirara ka oleh lah. Terus bisa sampean nih gitu melakukannya. Tapi semuanya orang tahu ya. Tapi kok dimakan Pak ya? Enggak semua tahu Pak ya. Formal ini sak piro ya? Wah tenan ya. Wong Tuban begitu. Banyak begitu. Ngeri banget. Hah? Oh penjemur semuanya itu. So, berarti gak usah mandok kere Pak ya? Jemur sendiri ya. Ah, salah. Gak usah tuku ya. Ya sekata sampean jemur kena aku Pak ya. Lah gak iya toh. Kena aku engko. Baik. Wajah dan telah datang an Uqbah ibni Amir, dari Uqbah ibni Amir marfu'an secara marfu' sampai ke Nabi. 83 halamannya ya. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, al muslimu seorang muslim, akhul muslimi saudara muslim yang lainnya. Orang muslim itu saudara orang muslim yang lainnya. Lihat, la yahillu tidaklah halal al muslimu seorang muslim ba'a dia menjual min akhihi kepada saudaranya. Wong muslim jual ke saudaranya. Apa itu? Bai'an, suatu jualan, fihi aibun, jualan tadi ada cacatnya, illa bayyanahu la, kecuali orang muslim tadi jelaskan kepadanya. Kalau dia nggak jelaskan nggak halal. Makanya Rasulullah nggak halal seorang muslim itu jual barang ke saudaranya yang mana barang tadi ada cacatnya, kecuali kalau seorang muslim tadi menjelaskannya. Berarti harus dijelaskan Pak, gak oleh meneng wae. Sebab kalau Anda tidak menjelaskan kepadanya, maka itu akan merugikan dia, dan merugikan seorang muslim itu tidak diperbolehkan oleh syariat. Bisa difahami insyaallah dong Pak ya? Harus dilakukan lu, ojo sampai apa? Meneng wae. Enggak laku. Sang ngasih rezeki Allah, jangan khawatir. Ini ada obatnya. Ya orang apa sampein aja. Ikhwan, ini krisis kepercayaan kepada Allah. Orang jujur ngomong apa ono nih, justru Pak, itu berkah. Dan justru orang yang semisal ini akan dicari oleh orang. Yakin Pak, yakin. Ar-rizq baina biyadillah, di tangannya Allah. Anda gak usah khawatir. War-razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu pemberi rezeki. Allah pemberi rezeki. Jangankan itu, nahnu qasamnahum bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Allah bagi rezeki kita. Mafhum? Jadi jangan khawatir kalau aku ngomong apa ono nih nanti nggak laku. Anda sudah dosa kalau berbohong, kalau diem. Uang yang Anda dapatkan pasti nggak berkah. Rasulullah, man katama wa kadzaba muhiqat barakatuhuma. Seseorang yang
berdusta dan menyembunyikan cacat, maka akan dicabut, dihilangkan keberkahannya. Wis dosa ora ono berkah. Kalau nggak ada berkah Pak, itu cepet entek walaupun nominal duit iku mau akeh. Yang kita cari itu keberkahan, bukan nominal duit. Kalau kita mencari nominal duit, itu pada podo karo wong Cina, wong kafir, orang duwe Islam, orang duwe agama Pak. Wong Islam itu bukan ndeleki nominale, tapi yang mereka cari adalah keberkahane dalam jual beli. Berkah itu Masya Allah Pak, luar biasa. Thubutul khairiyah ilahiyah, tetapi kebaikan dari Allah. Allah sudah menetapkan kebaikan terhadap sesuatu itu Masya Allah, adem, tentrem, enak Pak, urip. Baik, hadal hadisu, ini hadis dalilun, adalah dalil ala annahu, atas bahwasanya la yajuzu, tidaklah boleh bai'ul ma'ibi, menjual barang yang ada cacatnya, illa ba'dal bayan, kecuali setelah adanya penjelasan. Setelah dijelaskan kok dia nerima, ya udah urusannya dia. Paham ya? Jenengan dodol HP ini mau ono cacat, jenengan sampaikan, Pak, HP ini ono cacat ini. Kata dia, oke, no problem kok, no masalah. Ya wis tak tuku wae. Ya sudah. Berarti ketika ada sesuatunya nggak boleh apa? Komplain, nggak boleh marah-marah, karena cacat itu sudah dijelaskan di depan. Paham ya? Dijelaskan di depan. Tapi permasalahan yang kedua, fama hukmul aqdi idza tammal aqdu, apa hukum akad apabila telah sempurna akadnya? Maksudnya ketika kita jual barang, yang barang itu ada cacatnya, paham ya, lalu kita tidak jelasin, kita nggak jelasin Pak, kita nggak jelasin kalau barang ini ono cacati, dibelilah oleh dia. Setelah selesai beli, waduh aku tertipu iki piye. Nah, pembahasan kita adalah akad iku mau sah opo ora sah, atau sah cuma dia dosa, atau tidak sah dia juga berdosa. Paham gambarannya Pak ya? Paham gambarannya? Nanti kan kalau nggak belajar kan, itu rasa itu nipu kok, nipu rasa. Jelas Pak ya? Jawabannya tetap sah, jual belinya tetap sah, ya, tetap sah. Cuma dia dapat apa? Dosa. Dia dapat dosa. Apa alasannya? Insya Allah kita akan sebutkan, kita akan baca. Alasannya adalah kasusnya sama dengan kasus jual beli tasriyah. Jual beli tasriyah. Apa tasriyah itu Pak? Tasriyah itu nanti kita akan baca insya Allah Pak. Tasriyah itu adalah kambing atau sapi, yang sapi itu diperah Pak, sapi perahan, kambing perahan. Nah, sapi ini atau kambing ini Pak, ketika mau dijual niku mboten diperah, dibiarin aja. Ada yang dibiarin, ada yang diikat pentile Pak ya. Kelihatan apa? Mententeng gede ngono Pak. Wis bar ngono, seminggu setelahnya digawa nang pasar. Setelah digawa nang pasar, maka orang yang melihat akan melihat, waduh, iki sapi iki berarti susune akeh, air susune akeh. Bukti ini perahan, ternyata kok sik metenteng gede, itu berarti air susune akeh. Maka tergiurlah dia tergiur lalu membelinya. Setelah dibeli lalu diperah Pak, diperah jebret. Loh, kok
Memang awalnya akeh Pak, wong sak minggu iku mau ora diperah. Berarti akeh awali. Setelah hari kedua diperah kok saiki hari ketiga diperah kok golok blas. Berarti dia tertipu. Paham ya? Tertipu. Kasus ini sampailah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menetapkan pilihan bagi pembeli. Pilihannya apa? Ya kalau awakmu ridho ya wis, kalau nggak ridho kembalikan kepada pemiliknya sambil ngasih satu sok dari kurma. Nanti kan saya bahas Pak. Kesimpulan dari hadis ini Pak, barakallahu fik, si pembeli binatang, si pembeli sapi perahan tadi tertipu pembuatan tertipu. Kenapa Rasulullah nggak wis batal wae? Enggak, justru Rasulullah ngekei pilihan. Apa pilihannya? Mengembalikan atau sampean ridho, ya enggak? Nah, ketika Nabi ngasih pilihan berarti dalil kalau kasusnya jual beli yang tertipu itu berarti apa? Sah, tidak ada masalah, cuma dia apa? Dosa. Jual beli nisa cuma apa? Cuma dosa. Wa hadza qaul jumhur ahli ilmi, dikuatkan Syekh Sulaiman Ruhaili, Syekh bin Bas, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Mubil, Lajnah Daimah menguatkan hadzal qaul, bahwasanya apa? Bahwasanya dikatakan sah jual belinya, cuma dia tertipu, cuma dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena menipu. Donggoten. Saya lihat ar-rajih, pendapat yang paling kuat, annahu bil khiyari, si pembeli yang tertipu tadi disuruh memilih lanjut ataukah putus. Kalau lanjut atau putus berarti apa? Itu sah, cuma dikasih pilihan bagi penjual, bagi pembeli. Kama jaa, sebagaimana telah datang fi bai'it tasriyati, di jual beli tasriyah yang saya sampaikan tadi. Bisa dipahami insyaallah? Paham ya? Jadi andai kata kula niku dodolan iwak Pak ya, terus di atas awalnya pas dapat ikan itu Pak, awalnya itu agak busuk gitu Pak ya, agak busuk. Karena agak busuk terus saya jual, yang busuk-busuk itu tak lebokno di selip-selip itu di bagian dalam. Setelah itu saya jual. Yang nampak di depannya orang-orang itu ini adalah apa? Seger-seger, api-api. Nah ternyata jeroane itu ya ono sih sebagian sing udah basi-basi. Nah dibelilah ikan-ikan tadi, lalu setelah sampai rumah, waduh kok ngini, jari ini ngomong mau apa kabeh, atau gak ngomong kok jero kok elek kabeh ini ki piye, wis basi-basi, wis bosok-bosok iki piye ngene iki. Nah pertanyaannya, pelaku ini dosa apa ora? Kenapa dosa? Karena menipu, ngerti cacat malah dilebokno, ini kan nipu Pak. Pertanyaan kedua, transaksi ini sah apa ora? Sah. Apa dasari? Karena pernah terjadi pada sahabat Nabi dalam kasus apa? Perahan ya, perahan itu pembeli tertipu juga, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngasih pilihan ke siapa? Si pembeli. Apa pilihannya? Diteruskan atau dikembalikan. Nah kalau ono bahasa pilihan itu berarti sah. Kalau tidak sah berarti gono pilihan. Pun ngertos, ada pertanyaan ke sini? Ya. Apapun membeli atau lebas kacang. Lebas kacang. Kan kelihatan. Goror.
nebas kacang iki koyoke wis ping 10 iki takokno iki. Lali wae Pak Imam iki, Gus Imam iki. Nggih. Sese Pak. Kasus apa? Konco karo niki. Oh ngono to. Nah iki dijawab ora saken iki. Jenengan jawab Pak oleh apa ora Pak? Sudah tahu. Loh, wis ngerti ya Pak. Lagi apa? Ini kan dijelaskan tadi si pembeli boleh memilih dia ridho atau tidak. Nggih. Terus itu ada keterangan bersama dengan satu sok. Nggih. Itu suatu surat kembalian. Nggih. Ntar Pak, sebentar kami akan jelaskan nanti. Ya, terus yang kedua kan, tentu saja si pembeli ini kan nggak ridho kan, mudah dikembalikan kepada si penjual tadi. Kalau dianya itu tetap tidak mau, itu terus gimana? Nggih. Pertama, bahasai Bapak pembeli mesti nggak ridho. Ya beda orang Pak. Kalau mungkin jenengan kan gak ridho Pak ya. Tapi Pak Munir ridho Pak. Gak apa-apa aku ditipu ngono Pak. Bahkan sebagian ulama saya baca ini Pak. Memang awak dhewe iki beda karo ulama. Ulama iku duwe sifat la khaufun ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah itu ora ono rasa takut dan gak ada rasa sedih. Wali-wali Allah Pak, kalau ditipu kayak ngono Pak, dia bersyukur, alhamdulillah. Gak ada rasa sedih, gak ada rasa alhamdulillah. Lu kok iso? Coba sama ngerti. Ora apa keblenger paring iku. Sing keblenger ku dhewek dudu wali ku. Wali ngomong ngono iku Pak adalah sebuah isyarat. Barangkali hartane dhewek iki tidak suci, makanya ditipu oleh orang. Dia bersyukur kepada Allah, barangkali harta-hartaku ana sing haram, makanya dibikin oleh Allah semisal itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah nulis buku, dan buku itu saya tulis Pak. Saya ngeringkas 2 buku dari bukunya Syekhul Islam sama Syekh Abdul Razak. 2 buku itu saya ringkas dengan bahasa mudah. Sedangkan saya kasih judul judul buku itu adalah Untukmu Kaidah Kesabaran. Untukmu kesabaran lah. Untukmu kaidah kesabaran. Itu ada 20 kaidah piye carane wongku sabar. Ini satu Pak. Ana sebutkan 2 saja karena berkaitan dengan pertanyaan tadi Pak ya. 1. Anda ketika ini kan sebuah musibah Pak. Ditipu wong musibah ora? Musibah kan Pak. Nah, Anda ketika kena musibah jangan sekali-kali melihat kepada perbuatannya hamba, tapi lihatlah iki sengatur kabeh ki Allah. Kita dipukul oleh orang, Anda mikirnya apa? Yang memukul kan, tapi Anda tidak ingat siapa yang menggerakkan memukul itu siapa. Tunggu Anda tertipu. Yang terbenak di benak kita adalah Anda marah-marah kepada si penipu kan, tapi Anda tidak pernah ingat siapa yang menggerakkan penipuan itu siapa. Kebayang otak? Luru. Terus kedua, kalau Anda paham yang menggerakkan ini adalah Allah, kenapa Allah sampai menggerakkan uang menipu aku itu opo? Kebayang nggak ini? Masuk lagi nggak ini? Berarti jangan-jangan karena dosaku, karena hartaku orang tepak, makanya Allah kirimkan orang untuk menipuku. Nah, orang yang memiliki derajat sehingga ngono ku Pak, alhamdulillah ya Allah, Allah tegur, alhamdulillah Allah tegur.
ngono Pak teori ini Pak, cuma susah Mbak ngelakonani, betul Mbak ya. Nah bagi Pak Munir yang derajatnya sudah wali Pak, sudah wali loh, ditipu uang Pak saem roem no problem, alhamdulillah semono wae. Kok ono rasa nangis, rasa sedih kok ora ono. Wong wali ini Allah kok. Beda karo wali ki apa? Wali murid ya, bener Pak. Beda karo wali murid. Iya, ditipu 1 M ya Allah. Nangis. Gak nangis naik. Gulung-gulung komeng. Nah itu lho, beda nih wali ini Allah karo wali murid. Bisa gitu bahasa wali murid ya. Masya Allah. Nah ngono Pak, jadi itu ngoten Pak. Terus yang kedua, kalau memang dia tidak mau gitu Pak ya, iki lho kamu tipu, awakmu nipu aku, gitu kan? Iki secara agama iki aku gak ridho iki, tak kembalikan, gak nerima gitu kan Pak ya. Terus dengan pel apa Pak? Dengan kepui, napa sampean soto, sampean sodoki, napa pripun? Nah, disinilah letak seorang yang cerdas. Kayak gini butuh kecerdasan Pak. Kecerdasan gini, kalau tak sodoki kira-kira dibalik nang ora? Dibalikno sik mungkin iya mungkin enggak gitu ya enggak, tapi jadi tukaran tambah luar biasa Pak ya. Nah jadi kok ngene iki urusannya Pak, karena hukum kita ini bukan hukum yang ada, ini kita lihat ke gini Pak. Jadi wis toh sabar wae, nasihatnya sabar wae. Kalau jenengan nggak sabar malah ajur Pak, malah ajur. Kok iso ngono? Peti juga. Ini kalau sama masukkan ke polisi ya urus kedua-duanya. Ya wis jenengan gelem dibawa ke polisi, malah urut urusan Pak ya. Ya wis sabar wae wis. Jalan terbaik wis sabar wae sambil eling nang Allah. Iya ya iki wis kok yang sampai ke tadi lho. Wis ngono wae pel apa maneh. Iya kayak kajian kita minggu depan kemarin kan minggu apa? Minggu kemarin tuh wis to ambil anune wae wis to. Pak Munir wis paham Pak. Jadi saya iki guru nikah iki ambil selu wae. Pelajaran kita kan penenang hati ta, tentrem wis ora ono masalah wis. Nyantai wae urip lapo kok digi pusing Pak Munir ya. Selu wae. Aja lambe tok lho Pak. Insyaallah. Jelas ya Pak ya? Nah, jadi teman-teman semuanya ya tadi jadi ojo kok Anda berpikir secara secara ya menang-menangan, karena dunia kita sekarang di Indonesia ya kan. Berpikirlah secara ya pikiran yang jernih yang baik lah. Jadi tidak ada berpikir kalau saya tukaran ya oleh apa gitu Pak ya. Anda berpikir kalau tak ajak gelutan ya oleh apa, apalagi angka duitnya kira mek 2000 3000 wae kan. Beda kalau angka 1M 2M lah, itu nanti urusannya bisa dipikirkan masalahnya gimana dan mafsadahnya gimana. Kalau 2000 3000 kok lapor dadi tukaran gitu loh ya kan Pak ya. 100 200 kan wis tolah. Tapi kalau sampai 1M 2M 100 juta 200 juta ya iku urusan masalah dan mafsadah. Terusnya nggih monggo. Nah Andaikan si penjual tadi mau menerimanya, kita akan mengembalikan dengan bersama dengan 100 kurma. Itu kalau disebutkan sekarang seberapa? Sebenarnya kasus dikembalikan 100 itu bukan kasus itu Pak sebenarnya. Itu kasusnya menipu tadi itu apa itu perahan Pak.
Kenapa kok harus dikembalikan? Kan gini, nanti aku mau saya bahas ini, cuma nggak apa-apa. Ketika perahan kambing, ya kan Pak, itu kan jenengan perah, ya kan, ya nggak? Iso toh mengembalikan perahan itu susu, perahan susu, balik mana? Kan nggak iso toh? Iso ora? Dengar ora kita misalnya? Deng ya? Kan setelah susu itu diperah, otomatis itu kan keluar dari tempatnya, ya kan? Kemungkinan juga Anda minum, ya kan? Kemungkinan kan entek juga wong baru tahunya kan hari ketiga dan keempat kan otomatis sudah diminum, paham Pak ya? Nah, kenapa kok disuruh Rasulullah mengembalikan plus 1 sok dari kurma sebagai kerugian perahan yang sudah diperah atau perahan yang diminum yang dihabiskan oleh pembeli? Ganti ruginya sampai serahkan kepadanya 1 sok dari kurma. Lah 1 sok dari kurma kalau kita kruskan dengan beras itu adalah 2,5 kilo, karena 1 sok sama dengan 4 mud, itu sama dengan 4 mud itu berarti berapa? 2,5 kilo, atau ada yang mengatakan 3 kilo. Saya pernah di Mekah ketemu sama salah satu syekh, terus saya diundang ke rumahnya diskusi masalah ini, lalu saya dikasih ukuran sok yang itu dari Nabi. Jadi sok itu kan sebuah takaran yang itu harus mangkul itu toko Nabi mari setelahnya sampai sekarang itu ada Pak. Jadi ada ukuran sok itu berapa, kemudian saya bawa terus tak kruskan dengan beras, itu kurang lebih hampir nggak sampai 3 kilo ya, nggak sampai 3 kilo, 2,5 kilo lebih, 2,5 kilo lebih. Itu ukuran yang lah itu jenengan nih kambingi dan iki adalah 3 kilo beras. Lu kok 3 kilo? Ya iyalah, soalnya perahan itu sudah saya minum atau sudah saya jual, ini sebagai sebagai ganti-gantinya. Nah, ini kasusnya Pak, bukan kasus pada semua penipuan, tapi kasus itu khusus pada pada perahan. Cuma dalil perahan itu saya pakai pada bab penipuan, itu pada kasusnya itu sah saja, boten kaitannya harus mengembalikan lagi dengan 1 sok boten. Jelas ya? Makanya tak sebagian bahasa Jawa, sebagian bahasa Indonesia teedong ngoten teedong. Nggih. Ada satu kasus jual beli secara online. Jual beli online. Nggih. Misalnya saya mau pesan barang harga 500.000 ya. Terus barangnya itu diantar tidak sesuai dengan kirimannya. Terus karyawan yang disuruh mengantar ini tetap meminta uang 500.000, dan yang saya ini tidak mau kasih karena barangnya tidak sesuai. Terus terjadi pertengkaran. Soalnya saya bilang dia itu karyawan juga karena ada dipecat bosnya. Nah, akhirnya saya hanya memukul dia. Akhirnya terjadi pelaporan polisi. Oh. Ya, misal. Nah, terus gimana solusinya? Apa saya harus bayar atau gimana? Nah, harus bertengkar kok oleh solusi ini piye? Harus bertengkar kok. Terus dilaporkan polisi ya. Nggih, kula guyon Pak guyon. Jadi kalau pertanyaan ini, lalu dilaporkan polisi kok solusi ini bayar apa ora? Ya serta dilaporkan polisi Pak. Tapi guyon Pak guyon. Jadi gini, kita masuk di kaidah syariatnya Pak. Kaidah dulu kita bahas. Jual beli online itu
mboten enten masalah selama terpenuhi syarat-syaratnya. Pertanyaannya, jenengan ketika beli online tadi jenengan wis didono barangi sudah, barangi jenengan seret nggih, baik. Terus jenengan ngomong pripun, aku minta barang ini gitu nggih, baik. Terus jenengan kasih syarat nggak? Kalau nggak sesuai maka ada kata kembali nggak gitu? Jenengan nggak ngomong begitu, nggak ada. Besok lagi ngomong ngono Pak ya, biar tidak terulang 2 kali. Jadi itu sebuah syarat yang harus disampaikan ke pihak mana? Pihak penjual. Pak, kalau nanti dikirimnya nggak sesuai dengan yang saya minta, harus kembali. Jenengan harus sampaikan itu Pak. Kalau bisa tertulis, sebab banyak kejadian terjadi yang demikian itu, menjadi rame pertengkaran dikarenakan tidak ada persyaratan yang jelas. Pun jelas, oke, sekarang Ustadz gak ada syarat di depan, udah gak ada syarat Pak ya, baik. Terus kemudian sampailah barang itu, waduh kok begini gitu kan. Sebenarnya secara kaidah jenengan boleh kembalikan. Karena apa? Tidak sesuai dengan apa? Pesanan. Walaupun jenengan tidak mensyaratkan sebuah syarat. Karena apa? Secara uruf masyarakat, secara uruf kebiasaan di masyarakat, beli kalau nggak sesuai itu pasti apa? Dikembalikan, itu jelas. Nah, ketika barang itu nyampe, jenengan sampaikan, Pak, ini nggak sesuai dengan yang saya beli. Ini Pak barang, bukti-buktinya saya ini, sedangkan barang itu ini. Jenengan punya data itu nggak Pak? Punya. Tapi si ngeyel, ya. Harus putar uang karena sudah dikirim, walaupun barangnya tidak sesuai. Kalau dia undang, dia kata iya, memang kaidahnya walaupun sudah dikirim, kalau nggak sesuai dengan apa akadnya, itu kembali Pak, itu kaidah syariat. Sedangkan nggak dosa. Sebenarnya anak nggak mau ini, saya nggak mau ini, harus kembali dan saya nggak kasih duit, itu udah benar sesuai kaidah loh Pak, itu udah benar. Nah, masalahnya Anda di atas bener Pak, tapi bagian yang pengantar ini nggak mau tahu, terus piye kan gitu kan? Ya ono sing ngalah Pak. Terus piye? Wong terangkan dalil, 100 dalil loh, gak mau nerima aku. Terus saya piye coba bayangkan? Ya ini harus ono sing ngalah. Solusinya harus ono sing ngalah Pak. Kalau gak ono sing ngalah, ya kaya ngono iku mau tukaran. Nah, ima jenengan sengalah atau dia sengalah. Nah, jenengan sengaji jengoten pisan, kok nggak ngalah? Yo isin Pak, sengwaras ngalah. Lha wis piye itu San? Nggak waras lho wis piye? Padha gak warase. kalau uang banyak ya susah. Enggak lah, tapi mau Pak, sengwaras ngalah. Ya memang 500 gede, tapi kan masih ada barangnya toh. Nah, kok urusan jampian sama dia aja gimana urusannya? Soalnya saya ke masalah loh, dia nggak mau ngeyel. Atau udah terangkan ini loh Pak, gini loh Pak. Gak. Terus saya piye sampean coba? Sampean datangkan polisi ya tetap ngeyel Pak. Terjadi malah itu 500 iso ugowo hilang dan sampean akan diberikan banyak masuk penjara Pak. Jangan mukul wong loh Pak. Makanya ini sing waras wae. Jenengan tuwa tok waras wae Pak. Ngalah wae. Aja ngoten pisan gak ngalek isin wae. Enggak, iku mau sabar di sini mau. Kok idai sabar memang. Lepek lapo terusan. Padha karo nglawan wong sing ora duwe ilmu, ora duwe akal wis apa lae piye ngene. Ya sabar urusane. Tinggal istighfar wae Pak ya.
Langge nggak merasa pesan dikirim ke kondi. Ndi. Gitu. Kok sampean ku enggak toh. Terus saya ki make penipuan, Pak. Memang begitu. Ya sampean terus piye sampean? Ngono iku Pak, masyaallah. Iki wong waras, Pak. Iki wong waras iki. Iki wong waras iki. Kowe Pak piye terus tukaran ya wis dadi masalah. Ya sepenting ridho wis yo ngono ae ora apa-apa. Kalau sampean kembalikan terus piye jadi ini? Oh, berarti tahunnya belakangan betul Pak. Ya wis Pak pelapo maneh baru belakangan. Tak kira awale iki. Beda Pak. Ini kan baru terasa setelahnya Pak. Ya wajar. Coba kalau pas kayak mau piye? Ya embo ya. Yo sahabat di tabel. Yo iya loh baru tahunya belakangan. Coba kalau tahunya di depan tukaran balik kayak bapak itu loh. Kenapa? Enggak. Ya iyalah jenggot itu sungkan deh. Jenggot tenang tukaran itu ya isim banget lah. Nggih. Adzan dulu, monggo.
seterusnya wa minas suwari, dan termasuk bentuk-bentuk transaksi penipuan, bentuk-bentuk transaksi penipuan. Aidan juga bayut tasriyah, jual beli tasriyah. Tasriyah itu kasusnya kayak ngoten loh, kayak apa jenis hewan apa? Hewan yang dijual itu apa? Air susunya, perahan. Wahwa, apa itu bayut tasriyah? Ayah bisa menahan sahibun naqati, pemilik onta. Jadi ono onta perahan niku ditahan, diikat. Au sahibu asyati, atau pemilik kambing al haliba. Apa halib? Air susu ditahan dengan diikat. Fi dhar'iha, di putingnya. Jadi ada kambing atau sapi perahan ya. Pemilik kambing perahan itu mengikat susu, air susu diikat Pak di putingnya. Ayaman, beberapa hari. Jadi beberapa orang diperak tapi diikat. Hatta yamtali al-dhar'u, sampai putingnya itu penuh Pak, penuh. Gimana nggak penuh? Wong diikat, nggak diambil, nggak keluar, yuk metenteng susu nih mau, puting nih mau. Setelah itu lihat summa yahlibuha fisuk. Nah, lalu kambing perahan tadi Pak digawa nang pasar, lalu diperah di pasar. Fayarahan nas, manusia melihatnya, masya Allah, iki perahan iki mantep, polisi ini akeh iki. Nah, fayadhunnu ra'i, maka orang yang melihat itu menyangka annaha halubun, bahwasanya kambing atau onta perahan ini halubun, akeh air susunya. Kenapa? Lingtifahi dhar'iha, karena metenteng putingnya. Ingat gede, menggede dhar'iha, putingnya. Karena putingnya itu mau gede, maka orang itu menyangka ini berarti halub, akeh air susunya. Sehingga fayastariha, lalu dia membelinya, terkecoh dengan penampilannya itu, penampilan putingnya itu mau metenteng gede. Fa idza dhahaba biha halabaha, ketika dia sudah beli Pak, digawa mulai, lalu halabaha, dia peras al yauma al awwala, hari pertama diperas. Atat bihalibin kathirin, mendatangkan air susu yang banyak. Kenapa? Ya iyalah, dimana tidak, di pasar diperas oleh pemiliknya wake Pak. Ya wake jelas lah, wong beberapa hari mboten diperah kan itu ya. Nah, setelah dibeli Pak, gawa mulai diperah oleh dia. Insya Allah Pak, seake kan mengeluarkan apa? Perahan susu, air susu yang banyak. Nah, faida halabaha al yauma athaniya, apabila dia perah di hari yang kedua, qalla halibuha, mengecil air susunya. Hari kedua Pak, dari pembelian loh ya, mengecil oleh saiti. Wa idza halabaha, apabila dia memerahnya al yauma tsalisa, hari yang ketiga, qalla halibuha, sedikit air susunya. Wa kana aqalla, dari hari ke hari saiti, lebih dikit, ujung-ujungnya apa? Ora ono air susunya. Nah,
fahada sistem koyok ngene iki mau sistem ini ketika mau dijual air susunya diikat beberapa hari tidak diperah. Ini penipuan Pak, ini penipuan, paham nggak? Ini penipuan. Maka fahada minal ghish, ini termasuk penipuan. Fatadlisi penipuan. Fayudhir dia menampakkan annaha bahwasanya binatang tadi halubun akeh air susune walaisat kadalik padahal tidak banyak air susunya. Kasus ini persis karo iwak Pak. Iwak kalau beberapa hari Pak ya itu ditimbang ngisut apa Pak? Ngisut ya? Baik. Ketika mau dijual dikasih apa? Direndam karo air. Teh apa? Antep. Baik. Tapi ini dalam timbangan. Kasus juga gini Pak. Kayak kasus sapi ketika mau dijual Pak itu diwombeni sewake dilogok-logokno Pak ketara wetenge wa gede ketara wetenge gede padahal gedene itu wa kaken banyu diklokok Pak diklokok. Itu juga penipuan dalam timbangan. Ketika ditimbang Allah abot gak? Abot Pak ketika udah ditimbang Pak ditimbang atau ketara wah iki weteng gede ini berarti wonge suka makan ya kan. Ternyata setelah dibeli apa bulukutus sapi ini garap mangan kok wetenge gede ya. Nah weteng gede kan otomatis ya kayak aku bareng mangane kok gede kan masih mangane akeh ngono ya. Kan ngono to logikane kan ngono to. Oh wetenge gede iku berarti akeh mangane kan ngono to logikae. Nah gitu loh Pak. Ternyata gak arep mangan iku penipuan. Itu unsur-unsur penipuan Pak. Hati-hati loh ya. Jadi jual opo wae Pak. Wis to opo ono nih tampakkan iki lo eleke ngono lho. Iki lo eleke. Wis to urusan dheweke beli enggak beli iku urusannya Allah. Yang penting tampakkan di depan orang pembeli ini lo cacate Mas. Iki lo eleke Mas. Wis to. Dong ora insyaallah jelas apa? Jual madu. Kenapa? Saya pulaan madu kata mereka itu asli kan. Ketika saya jual ke pelanggan yang beli itu mengatakan bukan asli. Apa ini masuk ke dalam penipuan? Padahal saya nggak tahu asli dan tidaknya. Loh sama kalau segi ngomong asli. Ngomong ini aku orang duwe pengalaman iki asli apa ora. Tapi jari wong sing tak kula jarene apa ngono wae mbok asli ora Apakah tak mengecewakan yang itu? lho yo piye nah itu lu ngomong asli alasannya apa duwe ilmu sampean di awal tadi ngomong orang duwe ilmu tapi ngomong asli lah kan lucu banget kan wis ngomong wae aku ora ngerti asli apa ora asli aku ora duwe ilmune tapi jarine sapa sing dodol sing tak kula jarine asli. Sampeyan kate takon aku ora ngerti. Jare Pak Munir lah gak beli lah. Lho resiko lho awakmu ora ngerti kok ngomong ngerti lu piye? Ya gak ngerti ngomong ngono. Lu aman. Hah? Lho? Siap ngalah kan? Yang siap ngalah. Yang marah segala. Ya mboten Pak. Lho iki guru transaksi Pak. Kalau kasus jenenge tadi wis transaksi Pak. Iki guru transaksi dijelasin. Aku iku ora ngerti. Kan takon iki asli apa ora? Ya ora ngerti pitakone asli empu. Lah kamu dodol kok ora ngerti asli. Lah pancen ora ngerti piye? Nah aku dodol madu ngene iki. Empu piye? Kecuali kalau sampean tuh ngerti iki enggak asli Pak lalu sampean meneng wae iku jenenge nipu mudeng nggih sampean ngerti ki ora asli Pak ora asli ngerti
tapi teh laku daganganmu sampean meneng wae. Iki asli apa ora? Wis tojo jalen. Kan udah biasa dengan wis tojo jalen. Engko sing kate sampean jajal ora dhewe. Iku ora oleh, Pak. Iku politik. Politik supaya laku. Ya, kami pelajari di manajemen pemasaran, Pak. Pas lagi kuliah kan lagi kuliah S2, saya lagi S2. Lagi kuliah hari Sabtu beberapa hari yang lalu. Yang doain lagi tesis, sedang mau tesis lagi. Jadi gitu. Termasuk pemasaran, Pak. Ini termasuk metode pemasaran bicarane soal aku ya ngono Pak Munir. Ngono carane. Jadi dia tampakkan Anda itu koyok-koyok gak nipu, tapi nipu. Bicarane lah laku. Bicarane ya ngono. Cok jajal sih lho, kok enak-enak. Wah enak-enak. Tambah bumbune maneh wong-wong lu tuku ning abot bohong bisa niku Pak. Padahal pemasaran niku iku, pemasaran sing ora syar'i kan. Pemasaran ora syar'i niku Pak. Jadi diajarin carane iso ngembangno duit. Duit iku iso kembang, tapi bicarane bentuk kerugiannya nggak terlalu akeh dan aman. Pengen berkembang duit tapi nggak rugi. Ini pula manajemennya siapa? Manajemennya wong kafir Pak, tapi dasarkan kita. Ya nggak ada ceritanya. Kalau orang tuh pengen berkembang duitnya harus berani rugi. Kalau nggak pengen berani rugi, kau berkembang, gampang carane. Dekeken duitmu di bank, itu pasti berkembang duitmu dan aman duitmu. Itu lah riba. Itu diajarin derek Pak. Namanya kuliah manajemen umum, yang ngono kula. Orang manajemen syar'i, manajemen agama ora digiwi, manajemen wong barat. Nah, pasti ini ngono kuliah iki. Tapi ya saya lah. Paham nih? Jadi ngono nih, jadi selawai. Hah? Ojo contoh salah yo. Salah jujur wae. Manajemen agama iku laris mudah, Pak, mudah. Tak delokno buku-buku fikih, Pak. Gaya yang dipakai itu adalah gaya Abdurrahman bin Auf. Itu memicu ke arah sana. Pi, jujur ngomong apa ono nih? Iku manajemen pemasaran terbaik. Apa ono nih? Wis kalah barat Pak, kalah orang apa-apa nih. Itu mak teori tok. Nabi dan sahabat wis praktek. Iku wis paling berhasil. Jujur ngomong apa ono nih? Iku manajemen terbaik di dalam pemasaran. Kunci wis kau sudah tekatik wong Quran hadis ono kok ora iso wis paham nih ngono wae nih jadi ngono wae iki asli apa ora jawaban gak ngerti aku gak ada alat apa gak ada alat ya orang dua piye orang dua alat kata awakmu tuku ya monggo gak tuku ya monggo kata sampean tuku nanya aku asli orang ngerti. Bahkan kalau sampai ngomong ini memang ake-ake madu itu gak asli ngono. Jadi Pak Mudin wah tambah gak laku gitu. Gak insyaallah orang akan lihat kejujuran kamu Nir. Lu Pak Mudin kok jujur, wah yo tak tuku kabeh. Bahkan kok anak-anak itu dikira sampean kabeh Pak Munir itu. Berkah jujur, berkah jujur. Tapi sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.